Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadinir ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi allazina bazzalu amwalahum wa nufusahum khalisatan liwajhillahil karim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar Wasalli li rabbika anhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Adik-adik santri dan siswa-siswi Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Al-Falah yang hari ini mengikuti kegiatan terkait dengan masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pengajian tematis, yang saya hormati audiens yang mengikuti kegiatan pengajian long distance activities yang tentunya mengikuti kegiatan dengan baik. First, I'd like to express my sincere gratitude to God the Almighty, who has constantly given us a lot of blessing and graces so that we can join the activities neighborly, teaching and learning the thematic issue. Today we are going to talk about the fikih of kurban, the fikih of sacrifice. Before, let us read Basmalah together in order to have beneficial about our activities today. Sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Oh, the audience, we are going to divide our activities into three parts or three sessions. The first, we'd like to talk about how kurban was prescribed. Bagaimana kurban itu diwajibkan. The second part is about the distribution of kurban meat, pendistribusian daging kurban. And the third, making a joint kurban, making a joint sacrifice, melakukan kurban secara bersama-sama. Oke, untuk itu mari kita mulai bersama-sama bagian pertama. Mohon dapat diikuti dengan baik. Siapkan perhatian kamu terhadap materi yang akan kami berikan. Sengaja memang kita mencoba
memberikan materi dengan pengantar berbahasa Inggris, karena biasanya kita mengadakannya di masjid secara langsung dengan tatap muka bersama siswa. Tetapi karena adanya pandemik coronavirus 19, di mana kita dianjurkan untuk mengadakan pertemuan virtual, maka kita adakan kegiatan semacam ini. Adik-adik sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Falah dan santri Pondok Pesantren Al-Falah yang haus akan ilmu pengetahuan. The fikih ol kurban, fikih terkait dengan masalah kurban. Kurban dalam bahasa Inggris dikatakan sacrifice. Sacrifice bisa berarti kurban, bisa berarti berkurban. Dengan kata lain, sacrifice can be a verb and can be a noun. Making kurbans belongs to Islamic Sharia, which has existed since the existence of human being. Melakukan penyembelihan dan pendistribusian daging kurban. Jadi kurban itu dimulai sejak kapan? Melakukan kurban termasuk syariat Islam yang telah ada sejak keberadaan manusia. Jadi kurban itu sudah dilakukan sejak adanya manusia. Artinya pada zaman Nabi Adam. Kapan? After the sons of Adam were commanded to offer sacrifice, to offer kurban, Allah then accepted the best kurban presented with righteousness and denied the bad one. Setelah anak-anak Nabi Adam diperintahkan untuk melakukan kurban, Allah kemudian menerima kurban yang terbaik yang dilakukan dengan penuh ketakwaan, penuh kesalehan, dan Allah menolak kurban yang dilakukan secara buruk, tidak sesuai dengan perintah. Allah said in the Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, recite to them the truth of the story of the two sons of Adam. Behold, they each presented a sacrifice to Allah. It was accepted from one, but not from the other. Said the father, be sure, I will surely slay thee. Surely, said the farmer, Allah does accept of the sacrifice of those who are righteous. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 27 dikatakan, Watu alaihim naba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah verse 27. Jadi di situ dikatakan, recite to them the truth of the story of the two sons of Adam. Ceritakanlah kepada mereka, artinya ceritakan kepada orang-orang Yahudi kisah kedua putra Adam. Kita kenal yaitu Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya. Jadi kita diminta untuk menceritakan tentang
kejadian terkait dengan masalah korban yang diperintahkan kepada dua anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, secara benar, bil haqqi. After the sons of Adam were commanded to offer sacrifice, setelah kedua anak Nabi Adam itu diperintahkan untuk melakukan kurban, Allah then accepted the best kurban. Allah kemudian menerima kurban terbaik, presented, yang disampaikan with righteousness, dengan penuh ketakwaan, penuh kesalehan, and deny, dan Allah menolak the bad one, kurban yang buruk. Jadi di sini kurban yang dilakukan oleh Habil dan Nabil ternyata yang diterima adalah kurban yang benar, yang baik, yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Another sacrifice story, cerita tentang kurban lainnya, narrated in the Holy Quran, dikemukakan di dalam Al-Quran Al-Karim, is a sacrifice offered by Abraham, kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kalau bahasa Arab, bahasa Ibrahim, kalau bahasa mereka Abraham. Kita ingat ada presiden Amerika namanya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln yang menghapuskan perbudakan. When he was commanded to sacrifice his beloved son, ketika dia, Nabi Ibrahim, diperintahkan to sacrifice, untuk mengorbankan his beloved son, anak tersayangnya yang bernama Ismail. It's recounted in the Quran, disinggung di dalam Al-Quran. Then when the son reached the age of serious work with him, he said, "Oh my son, I see in vision that I offer thee in sacrifice. Now see, what is thy view?" The son said, "Oh my father, do as thou art commanded. Thou wilt find me, if Allah so wills, one practicing patience and constancy." Itu surat As-Saffat ayat 37. Hadirin adik-adik sekalian, di situ dijelaskan bahwa contoh kurban lainnya yang tertera dan kita dapatkan di dalam Al-Quran adalah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau yang pertama korban yang dilakukan oleh Habil dan Qabil, anak Nabi Adam, nah berikut ini adalah korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dia diperintahkan untuk berkorban, ya, untuk mengorbankan anak kesayangan yang bernama Ismail. Ismail adalah anak pertama dari Nabi Adam yang dilahirkan oleh Sayyidatina Hajar. Sedangkan Ishak yang dilahirkan oleh istri Nabi Ibrahim
yang pertama yang bernama Sarah. Disinggung di dalam Al-Quran bahwa ketika keduanya, saya ulangi, ketika Nabi Ismail yang masih kecil itu mencapai usia sudah bisa bekerja membantu orang tuanya, lalu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anak kesayangannya itu, tentunya betapa berat melaksanakan perintah ini. Bayangan seorang ayah yang usianya sudah lanjut memiliki anak, yang ibunya juga sudah usia lanjut, ya, ketika anaknya baru mulai bisa katakanlah membantu, ya, kemudian ada perintah dari Allah agar anaknya yang ia sayang dikurbankan, sehingga memakan waktu bagi Nabi Ibrahim untuk bertindak. Setelah berpikir, Nabi Ibrahim berkata, "Oh my son, ya bunayya, I see in vision, arofil manam, that I offer thee in sacrifice. Ani asbauka." Jadi dalam mimpiku aku melihat bahwa aku berkorban. I offer thee in sacrifice. Saya mengorbankan kamu, Ismail, in sacrifice, dalam berkorban. Now see what is thy view. Sekarang lihat bagaimana pendapatmu. Ani azbahuka fanzur maza taro. See what is thy view. Lalu Ismail yang masih kecil ini menjawab. The son, anak Nabi Ibrahim itu berkata, "Oh my father, ya abati, wahai orang tuaku, wahai ayahku, do as thou are recommended." Laksanakan apa yang diperintahkan kepada ayah. If'al, ya abati, if'al ma tu'maru, do as thou are commanded. Thou will find me, if Allah so wills, one practicing patience and constancy. Ya abatib alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan, mudah-mudahan, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi perintah Allah, menghadapi perintah yang disampaikan kepada ayah. Jadi memang Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang penuh ujian. Coba bayangkan Nabi Ibrahim itu diberikan kalimat berupa perintah dan larangan. Banyak yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan berat hati, tetapi Nabi Ibrahim begitu patuh, begitu tunduk dan hormat kepada perintah Allah sehingga dia laksanakan. Di sana ada di Al-Quran, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingat ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, diuji oleh Allah. Jadi Nabi yang penuh ujian adalah Nabi Ibrahim. Bikalimatin, dengan kalimat berupa perintah dan larangan,
fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan. Perintah-perintah dikerjakan, larangan-larangan dijauhkan oleh Nabi Ibrahim. Ingat, dalam sejarah Nabi Ibrahim orang yang pertama hitan, padahal umurnya sudah kian begitu, sudah tua. Dan sunat sendiri itu, nah, bayangkan. Kalau sekarang kan sunat dengan memperlukan berbagai teknologi. Kalau dulu tidak demikian. Dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Berat ujiannya. Kemudian kalau kita berbicara kurban, setelah beliau memiliki anak yang sangat dia sayangi, itu anak itu tentunya kalau anak pertama, apalagi sudah tua, sangat disayang. Ya, his beloved child, anak yang dia sangat cintai. Kemudian diperintahkan untuk disembelih sebagai kurban. He was ordered to sacrifice his beloved son, his dearly son, namely Ismail. Bayangkan, berat ujiannya, tapi dilaksanakan. Begitu juga kalau kita lihat Nabi Ibrahim diminta untuk meninggalkan istri pertamanya Sarah, tetap tinggal di tempat ia berada di Syam. Kemudian diperintahkan untuk berangkat ke dataran tinggi Hijaz dengan membawa Sarah, dengan membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail. Dapat kita bayangkan, dari situ berangkat ke kota Mekah yang sekarang ada Masjidil Haram. Dengan kendaraan apa? Tapi tetap dilaksanakan. Kita ingat Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sehingga Nabi Ibrahim boleh dikatakan adalah merupakan nabi yang banyak diikuti jejaknya apabila kita melaksanakan ibadah haji. Kisah orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah, apakah Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, atau anak Ismail, itu luar biasa. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak beliau. Hadirin adik-adik, siswa-siswi dan santri madrasah dan pondok pesantren Al-Falah yang mengikuti kegiatan ini. Jadi itulah kisah secara singkat tentang kurban yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, nabi yang sering kita sebut dalam sholat. Pada waktu kita di at-tahiyat, ya, kita menyebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kita tidak sebut Nabi Adam, kita tidak sebut Nabi Isa, kita tidak sebut nabi-nabi lain. Tetapi yang selalu kita sebut adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi katakan, ana dakwatu Ibrahim wa busra Isa, sayalah doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan berita gembira yang dikemukakan oleh Nabi Isa. Tadi di ayat tadi dikatakan fa'atammahunna inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah, aku akan jadikan kamu sebagai pemimpin. Ya. I like to choose and to appoint you as a leader in the world. Tapi Nabi Ibrahim pada saat diangkat menjadi pemimpin, pikirannya bukan pada dirinya saya. Dia pikirkan kepada anak cucunya. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim katakan, semoga
anak cucuku pun menjadi pemimpin di dunia. Ternyata satu di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai the last prophet, nabi terakhir. Di samping ada nabi-nabi lain, ya, bukan saja Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menyatakan, ana dakwat Ibrahim, sayalah yang merupakan doa dari Nabi Ibrahim. Para adik sekalian yang saya hormati, kurban was prescribed upon Rasulullah, peace be upon him, as part of Islamic Syariah. Kurban diwajibkan, arti kata prescribe menjadi resep. Itu kalau bahasa Inggris adik-adik, prescription itu resep. Jadi dari kata prescribe, kata kerjanya, prescription, kata bendanya. Jadi kurban was then prescribed. Ibadah kurban kemudian diwajibkan upon Rasulullah, peace be upon him, terhadap Rasulullah SAW, as part of Islamic Syariah, sebagai bagian dari syariat Islam, symbol of Islam, lambang dari Islam, and an act of devotion to Allah, dan sebagai amal bakti kepada Allah. For all blessing of life we must thank him. Ya, untuk semua nikmat kehidupan yang kita rasakan, yang merupakan nikmat buat kita, we must thank him. Kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Adik-adik, mari kita masuki setelah pembukaan tadi, bagaimana kurban diwajibkan. How kurban was prescribed, how sacrifice was prescribed. Bagaimana kurban itu diwajibkan. Kurban was prescribed as a symbol of sacrifice made by a servant to Allah. Kurban adalah diwajibkan sebagaimana menjadi lambang pengorbanan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah. Jadi di sini dikatakan kurban was prescribed as a symbol of sacrifice made by a servant to Allah. Jadi kurban merupakan simbol, mendorong lambang pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Zat yang Maha Suci, Maha Besar, Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? It is an act of obedience. Ia merupakan amal obedience, kepatuhan, ketaatan, as well as an expression of gratitude. Demikian pula kurban ada sebagai ekspresi, sebagai rasa of gratitude, syukur for Allah, blessing atas nikmat Allah. Jadi gratitude for all the blessing Allah has provided to us, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. It is difficult for us to count the blessing of Allah. Sukar bagi kita untuk menghitung nikmat Allah. Betapa banyak nikmat yang kita berikan, kita terima, sukar rasanya untuk menghitung. Too much, terlalu banyak. There are two ways with which we can see how gratitude and kurban or slaughtering animals are related.
Ada dua cara yang dapat kita lihat bagaimana rasa syukur dan kurban pemotongan hewan kita singgung. First, kurban is a means to extend the good relationship with relatives, neighbors, guests, and fellow Muslims. Pertama, kurban adalah sarana untuk memperluas, untuk meningkatkan hubungan baik dengan sanak famili, meningkatkan silaturahim antara keluarga. Kemudian neighbors, tetangga, guests, tamu, and fellow Muslims, dan sesama Muslim. The slaughter then becomes a phenomenon of happiness and gratitude for every blessing Allah has given to human being, and so it is a highly recommended expression of thanking God for His bounty. Kurban menjadi fenomenen tunggal, jamaknya apa? Fenomena. Sama tuh, datum jamaknya data, criterion jamaknya kriteria, eratum jamaknya erata. Jadi fenomenon adalah bentuk tunggal dari fenomena. Kalau kita artikan jadi gejala atau perwujudan. Kurban adalah menjadi perwujudan, menjadi gejala menuju kepada kebaikan dan rasa syukur setiap orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. And so it is a highly recommended expression. Maka ibadah kurban adalah merupakan ungkapan rasa syukur yang sangat dianjurkan atas nikmat yang diberikan oleh Allah. But the bounty of the Lord rehearse and proclaim by thanking Him. Itu terjemahan dari surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kamu, hendaklah kamu ceritakan, kamu kemukakan. Secondly, yang kedua, kurban is an affirmation for everything we have received from Allah. Ibadah kurban merupakan afirmasi, merupakan penguatan atas segala sesuatu yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. The animal created by Allah is indeed a blessing for human, and that He has allowed them to slaughter it for them to eat. The animal created by Allah, hewan diciptakan oleh Allah, is indeed sungguh a blessing for human, suatu nikmat bagi manusia, and that He has allowed them, dan Ia telah mengizinkan mereka. Allah telah allow, mengizinkan, membolehkan them, mereka, to slaughter it, untuk mengorbankannya, untuk menyembelihnya, for them to eat, untuk mereka makan. In fact, sungguh kenyataannya, the slaughter is a way to approach Him. Ibadah kurban adalah merupakan satu cara untuk
taqarrub ilallah. Making kurban is a devotion most beloved by Allah in Nahar Day, as narrated in a hadith by At-Tirmizi from Aisyah, peace be upon him, that the Prophet once said, menyembelih kurban adalah sebagai suatu bakti yang sangat dicintai, yang sangat disenangi dan disukai oleh Allah pada hari nahar, pada hari-hari pemotongan, as narrated in hadis sebagaimana dikemukakan, dinarasikan di dalam hadis by At-Tirmizi, oleh Tirmizi, from Aisyah, yang berasal dari Aisyah, Sri Nabi Muhammad SAW, that the Prophet once said about Nabi, the Prophet Nabi once pernah said, bersabda, apa katanya? The son of Adam does not perform any action on the day of sacrifice that is more enduring to Allah than the sacrifice of animal. The son of Adam, Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, does not perform any action, tidak melakukan amal on the day of sacrifice, pada hari kurban, that is more enduring, yang lebih disenangi, more enduring, lebih disayangi to Allah, oleh Allah, than the sacrifice of animals, daripada mengurbankan hewan. The animal will come on the day of resurrection with its hair, horns, and hoofs for reward. The animal, hewan itu, will come on the day of resurrection, akan datang pada hari kebangkitan, with its hair, dengan rambutnya, dengan bulunya, horns, tanduknya, and hoofs for reward, juga kukunya sebagai pahala. Verily the blood has reached Allah before it drops to the ground. Sungguh darahnya telah sampai kepada Allah sebelum ia menetes, sebelum sampai ke tanah. So make yourself purify therewith. Oleh karena itu, make yourself, jadikanlah diri kamu purify, bersih, suci, therewith, dengan melaksanakan ibadah kurban. So in this case, as a Muslim, whenever we have enough money, our economy is good, don't forget, try to sacrifice animal, whether it is a cow, it is a camel, it is a sheep or goat. Jadi bagi orang-orang yang punya ekonomi bagus, memadai untuk dirinya, maka ditekankan benar sebagai sunnah muakkadah melakukan kurban. Tentunya kita perlu sama-sama berupaya untuk berkurban apabila kita memiliki harta yang cukup untuk itu. I think that's all for part 1. When we talk about kurban, perhaps we will go on with the next part, beginning from the definition of kurban. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.